Bahasa Melayu adalah bahasa yang dikukuhkan sebagai bahasa Nusantara. Bahasa Melayu pertama kali ditemukan di Sumatera bagian selatan pada tahun 620 Masehi di daerah Jambi, yang kemudian menyebar di daerah Riau dan Semenanjung Melayu. Bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa alamiah di antara 5 ribuan bahasa alamiah yang terdapat di dunia. Bahasa Melayu modern yang dikenal setakat ini merupakan perkembangan dari bahasa Melayu purba. Dalam hal ini, bahasa Melayu purba asal dari dialek Melayu yang masih ada dan telah punah. Telah digunakan oleh penutur aslinya sejak 2 juta tahun yang lalu. Dengan demikian, bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa dari sebuah lemandu yang sudah sangat tahu di dunia. Bahasa Melayu memiliki sejarah penyebaran yang luas di wilayah Nusantara dan sekitarnya. Berikut adalah gambaran umum tentang penyebaran bahasa Melayu. Yang pertama, penyebaran awal. Bahasa Melayu awalnya menyebar di wilayah-wilayah pesisir Semenanjung Wilayah, Kepulauan Riau, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Filipina, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Penyebaran bahasa ini terjadi melalui perdagangan, imigrasi, dan hubungan budaya antar komunitas-komunitas di wilayah tersebut. Yang kedua, penyebaran melalui Kesultanan Melayu. Penyebaran bahasa Melayu secara lebih luas terjadi selama era Kesultanan Melayu pada abad ke-15 hingga ke-19. Kesultanan Melayu seperti Kesultanan Malaka, Kesultanan Aceh, dan Kesultanan Johor memiliki pengaruh yang kuat di wilayah-wilayah sekitarnya. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pemerintahan, perdagangan, dan komunikasi antara kesultanan ini, sehingga terus penyebaran bahasa ini. Penyebaran melalui Islam. Penyebaran agama Islam di wilayah Nusantara juga berperan dalam penyebaran bahasa Melayu. Seiring dengan masuknya agama Islam, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar dalam ajaran agama, khususnya Al-Quran, dan kitab-kitab keagamaan berbahasa Melayu. Hal ini menyebabkan penyebaran bahasa ini ke komunitas-komunitas Muslim di wilayah Nusantara. Penyebaran melalui kolonialisme. Kedatangan bangsa Eropa ke wilayah Nusantara pada abad ke-16 membawa pengaruh besar terhadap penyebaran bahasa Melayu. Kolonialisme Portugis, Belanda, dan Inggris membawa bahasa-bahasa Eropa mereka ke wilayah ini. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perantara dalam perdagangan, administrasi kolonial, dan komunikasi antara penduduk setempat dengan penjajah. Hal ini memperluas penyebaran bahasa ini ke daerah-daerah yang terpengaruh oleh penjajah Eropa. Penyebaran modern setelah kemerdekaan negara-negara di wilayah Nusantara, bahasa Melayu berkembang menjadi bahasa Malaysia di Malaysia dan bahasa Indonesia di Indonesia. Bahasa Malaysia menjadi bahasa nasional Malaysia, sedangkan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi dan nasional Indonesia. Penyebaran bahasa Melayu secara modern melibatkan penggunaan bahasa ini dalam sistem pendidikan, media massa, administrasi pemerintahan, dan komunitas sehari-hari. Di kedua negara tersebut, selain Malaysia dan Indonesia, bahasa Melayu juga memiliki pengaruh di negara lain seperti Brunei dan Singapura, di mana bahasa ini juga digunakan dalam konteks resmi dan sehari-hari. Secara keseluruhan, penyebaran bahasa Melayu terjadi melalui perdagangan, migrasi, hubungan budaya, agama, kolonialisme, dan perkembangan negara-negara di wilayah Nusantara. Bahasa ini terus berkembang dan digunakan oleh jutaan orang sebagai bahasa ibu dan bahasa komunikasi di wilayah ini. Asal-usul bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia awalnya merupakan bahasa Melayu yang menjadi umpang kasa atau bahasa perhimpunan di Nusantara kala itu. Selain itu, bahasa Melayu juga digunakan hampir di seluruh Asia Tenggara sejak abad ke-7. Pada zaman kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha.
Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa antar suku di Nusantara, maupun hingga bahasa yang digunakan terhadap para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Bahasa Melayu kemudian menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat kutub, perkembangan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Komunikasi antar perkumpulan pada masa itu juga menggunakan bahasa Melayu. Lalu pada persiapan Kongres Pemuda tahun 1926, para pemuda masih mempermasalahkan tentang sebutan bahasa persatuan Indonesia. Kemudian Muhammad Tamri mengusulkan bahasa Melayu diganti dengan istilah bahasa Indonesia, dan hal ini pun disetujui bersama pada tanggal 2 Mei 1926. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Hal ini ditandai dengan lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia. Istilah bahasa Indonesia lahir pada tahun 1926 atas usulan M. Tabrani. Adapun bahasa Indonesia telah mengalami perkembangan dan masuk dalam 3 kategori, yaitu 1. Bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia diikrarkan para pemuda pada tahun 1928 melalui Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia dalam hal ini telah menjadi bahasa persatuan yang diterima oleh masyarakat Indonesia. 2. Bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi negara sejak ditetapkan pasal 36 UUD pada 18 Agustus 1945. Hal ini ditandai dengan pembacaan teks proklamasi yang menjadi fase awal bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. 3. Bahasa internasional. Bahasa Indonesia kemudian berkembang sebagai bahasa internasional. Hal ini mencanangkan pada Kongres Internasional IX Bahasa Indonesia yang diadakan di Jakarta pada 28 Oktober sampai 1 November 2018.